Pemikiran saya tentang trias politika, yaitu mengenai eksekutif, sambil minum bang ya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ya. Yang saya perankan dalam konteks gugatan eksekutif presiden, legislatifnya DPR. Nah, bagaimana cara saya nguji yudikatif? Ya bawa ini ke pengadilan. Kalau kita negeri kita mengklaim negara kita negara hukum, Supreme Court kita itulah pengadilan itulah tertinggi, nggak bisa diganggu-gugat. Presiden pun harus tunduk dengan hukum. Nah, oleh karena itu format antara teori dan praktek dari 3 pintu tadi, perdata, pidana, dan tata negara itu ketemu. Nah, buktinya kita diterima di pengadilan, dilayani sampai mediasi dan lain sebagainya, tapi mediasi gagal total. Karena tuntutan dari kita dalam pengertian kepada perbuatan tercela kalau dikaitkan dengan perdata. Nah, ini perbuatan melawan hukum tapi konstruksinya perbuatan tercela. Iya, konstruksinya itu. Dan kita sudah bikin 66 lebih malah. Kalau banyak nama-nama yang terbaru misalnya 11.000 triliun ada di kantongku. Dan itu terpisah dengan yang di luar negeri. Kalau aku mau tinggal aku keluarkan aja. Mana? Kok malah ngutang gitu loh. Kan logiknya nggak jalan gitu loh. Presiden bersumpah pasal 9 UUD 45. Apa sumpahnya? Demi Allah. Sebagai presiden dan wakil presiden untuk menjalankan undang-undang sebaik-baiknya dan seluruhnya demi nusa dan bangsa. Nah, persoalan seriusnya peradilan itu kan satu tata cara mekanisme hukum. Kenapa dia nggak taati? Dari situ aja kita sudah bisa menilai secara objektif loh, ya, sistematis. Toleran saya itu di situ. Jangan kita ini justru toleran kepada ketidakbenaran. Toleran harus kepada kejujuran, kebenaran, dan keadilan itu sendiri. Tuntutan abang apa? Nah, maka saya minta mundur. Mundur. Karena kalau dia suruh ganti rugi, mana bisa ganti rugi? Jadi penderitaan rakyat udah banyak. Jadi sekali. Gugatannya itu minta diputuskan mundur. Iya, kepada majelis hakim. Misalnya kalau majelis hakim, let's say misalnya bilang, ya gugatan dikabulkan. Ya, berhasil kita. Iya, kalau dikabulkan langsung mundur dia. Lah iya dong. Nggak perlu lagi proses politik lagi. Perlu kalau tata negaranya. DPR bersidang, kasih pendapat ke MK, MK kasih pendapat lagi ke DPR, baru sidang istimewa. Kan dia punya hak interpelasi, dia punya hak angket, dia punya hak berpendapat. Kenapa nggak digunakan ini? Lalu, dalam banyak hal, misalnya COVID yang sudah makan korban ratusan ribu orang. Gugatannya mati. Apa? Petitumnya? Gugatannya teguran hakim kepada DPR, fungsikan itu, panggil si presiden. Karena sejarah coba, antum kan ahli tata negara kan. Pernahkah ada DPR dalam kerjaannya selama ini pernah manggil presiden untuk pertanggungjawaban atau apa? Nggak pernah. Nggak ada. Ini sejarah bangsa yang kelam menurut saya. Ya, selalu diwakili oleh menteri kan, termasuk interpelasi. Presiden nggak bisa seperti seolah-olah nggak bisa disentuh. Nggak benar ini. Kita kan equal before the law-nya. Harus dijaga dengan baik. Dalam konteks gugatan ini, studi kiranya kita bisa menyadari bersama ya, kapasitas presiden dalam konteks ini yang terhormat ya, Joko Widodo, saya menilai tidak punya kapasitas gitu. Karena saya udah uji, bukan saya omong kosong, bukan nuduh-nuduh, nggak berani datang. Kalau dia jenderal sebagai presiden yang punya 4 tugas pokok, tugas pokok presiden itu 4. 1, mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Kedua, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ketiga, menjaga tumpah darah seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat, melindungi. Yang keempatnya, politik bebas aktif untuk menjaga perdamaian dunia. Dalam konteks 4 tugas pokok itu
semuanya disfungsional gitu loh. Oke. Nah, persoalan serius berikutnya, kenapa juga DPR cicing wae kok malah ngikutin kebijakan yang ada? Cicing wae itu apa bahasa Sunda? Bahasa Sunda, diam aja. Oh, diam aja. Saya bukan orang Sunda soalnya. Orang mana? Orang Sumatera. Sumatera. Palembang. Oh, itu galau. Wong kita galau. Nah, itu. Jadi dalam perspektif itu, pada tempatnya lah hukum ini yang belum pernah diuji. Yang kedua, pemikiran saya tentang trias politika. Yaitu mengenai eksekutif. Sambil minum Bang ya? Ya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang saya perankan dalam konteks gugatan eksekutif presiden, legislatifnya DPR. Nah, bagaimana cara saya nguji yudikatif? Ya bawa ini ke pengadilan. Kalau kita negeri kita mengklaim negara kita negara hukum, Supreme Court kita itulah pengadilan itulah tertinggi, nggak bisa diganggu gugat. Presiden pun harus tunduk dengan hukum. Nah, oleh karena itu format antara teori dan praktek dari 3 pintu tadi, perdata, pidana, dan tata negara itu ketemu. Nah, buktinya kita diterima di pengadilan, dilayani sampai mediasi dan lain sebagainya, tapi mediasi gagal total. Karena tuntutan dari kita dalam pengertian kepada perbuatan tercela, kalau dikaitkan dengan perdata. Nah, ini perbuatan melawan hukum, tapi konstruksinya perbuatan tercela. Iya, konstruksinya itu. Dan kita sudah bikin 66 lebih malah. Kalau banyak nama-nama yang terbaru misalnya 11.000 triliun ada di kantongku. Dan itu terpisah dengan yang di luar negeri. Kalau aku mau tinggal aku keluarkan aja. Kan mana? Kok malah ngutang gitu loh. Kan logiknya nggak jalan gitu loh. 11.000 itu maksudnya jumlah utang akhir pemerintahan. Kalau menurut kata orang ahli ekonomi 10.000. Iya, 10.000, tapi kan dia lebih dikit ya. Lebih dikit. Masya Allah. Lebih beban berat lagi buat lebih kita. Optimis maksudnya itu. Lebih berat lagi karena yang bayar kita lewat pajak kan. Nah, jadi ketemu antara teori dan aplikasi ilmu hukum yang saya pelajari, yang saya mengerti. Jadi dengan bergulir seperti itu, teruji 3 lembaga ini, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dan semuanya, terutama eksekutif, legislatif, termasuk DPR pun tidak datang. Tapi satu bagusnya DPR, Puan Maharani tanda tangan. Itu surat kuasa. Surat kuasa. Tapi yang datang itu anggota DPR atau staf? Biro hukum. Oh, biro hukum. Nah, itu melecehkan juga saya bilang. Saya bilang, kalau perlu sewa lawyer yang paling top. Mari kita berdebat secara ilmu hukum. Karena Muldoko sama Luhut aja kan bisa sewa bela si Otto Hasibuan sama Junifer Girsang. Iya. Kan? Kenapa presiden nggak bisa? Itu saya melihatnya bukan bisa nggak bisa, pelecehannya secara ilmu hukum. Kenapa? Karena presiden bersumpah pasal 9 UUD 45. Apa sumpahnya? Demi Allah sebagai presiden dan wakil presiden untuk menjalankan undang-undang sebaik-baiknya dan seluruh-seluruhnya demi nusa dan bangsa. Nah, persoalan seriusnya, peradilan itu kan satu tata cara mekanisme hukum. Kenapa dia nggak taati? Dari situ aja kita sudah bisa menilai secara objektif loh, ya, sistematis. Toleran saya itu di situ. Jangan kita ini justru toleran kepada ketidakbenaran. Toleran harus kepada kejujuran, kebenaran, dan keadilan itu sendiri. Tuntutan abang apa? Nah, maka saya minta mundur. Mundur. Karena kalau dia suruh ganti rugi, mana bisa ganti rugi? Jadi penderitaan rakyat udah banyak jadi sekali. Gugatannya itu minta diputuskan mundur. Iya, kepada majelis hakim. Misalnya kalau majelis hakim, let's say misalnya bilang, ya gugatan dikabulkan. Ya, berhasil kita. Iya, kalau dikabulkan langsung mundur dia. Lah iya dong. Nggak perlu lagi proses politik lagi. Perlu kalau tata negaranya. DPR bersidang, kasih pendapat ke MK, MK kasih pendapat lagi ke DPR, baru sidang istimewa. That's the point ya. Yang paling penting adalah kan Bang Egy tetap konstitusional, masuk ke jalur konstitusinya. Tapi ini jalur awalnya untuk dalam tanda kutip memberikan peluru kepada DPR. Kira-kira begitu kan? Maksudnya. Kalau ada putusan penuh kesadaran DPR udah digaji rakyat, tapi kok begitu cicing wae tadi itu kan. Nah, ini yang harus dijelaskan ke publik biar publik kan paham. Itu alhamdulillah antum lewat izin Allah Refli Harun kan udah terkenal ngundang kita, aduh luar biasa menurutnya ini. Sekarang sudah sidang ke-8 semuanya. Sidangnya digabung atau pisah? Pisah. Hakimnya juga beda. Jadi DPR sendiri. Saya 2 gugatan jadinya. Apa? Gugatan bukan pasal, nomor perkaranya 265 dan 266. Itu kalau 265 presiden. Iya. Presiden itu 265 DPR, 266 presiden. DPR apa yang digugat? DPR cicing wae tadi. Itu disfungsionalnya. Lalu kan dia punya hak interpelasi. Dia punya hak angket. Dia punya hak berpendapat. Kenapa nggak digunakan ini? Lalu dalam banyak hal, misalnya COVID yang sudah
memakan korban ratusan ribu orang mati. Gugatannya apa? Petitumnya? Gugatannya teguran hakim kepada DPR, fungsikan itu, panggil si presiden. Karena sejarah coba, antum kan ahli tata negara kan. Pernahkah ada DPR dalam kerjaannya selama ini pernah manggil presiden untuk pertanggungjawaban atau apa? Nggak pernah. Nggak ada. Ini sejarah bangsa yang kelam menurut saya. Ya selalu diwakili oleh menteri kan, termasuk interpelasi. Presiden nggak bisa seperti seolah-olah nggak bisa disentuh. Nggak bener ini. Kita kan equal before the law-nya. Harus dijaga dengan baik. Jadi kasusnya itu sendiri, kalau DPR sudah sampai tadi? Kalau DPR sudah sampai ini nunggu jawaban mereka. Kita sudah baca gugatan. Baru baca gugatan. Baru baca gugatan kemarin. Jadi baca gugatan, belum eksepsi. Belum. Nah tergantung nanti apakah eksepsinya diterima atau enggak. Tapi saya wanti-wanti kepada hakim, jangan masuk angin gitu loh. Kalau presiden tadi? Presiden tadi duplik. Berarti eksepsi diterima? Nggak diterima? Belum dibicarakan. Makanya besok itu apakah pembuktian sebelum masuk situ atau mereka langsung terima. Saya duga kalau hakimnya masuk angin ya dupliknya eksepsinya diterima. Nah kalau itu ya kita nggak usah patah semangat. Saya banding. Banding kalah lagi saya kasasi. Jadi buying time-nya itu saya kira sampai 2024 ini sampai lah insya Allah. Jadi buying time-nya itu kayak Habib Rizik juga. Itu soal lain lah. Ini kan soal presiden. Satu buying time untuk putusan. Indonesia tidak bermaksud saya merasa lebih baik ya. Nggak ada yang negur presiden secara serius seperti ini, tidak ada. Kalau ini kan ukurannya jelas. Saya mesti punya alat bukti, saya mesti punya saksi. Nggak boleh asal ngomong. Kalau politisi-politisi asal ngomong aja jeblak begini-begini. Alat buktinya apa? Saksinya apa? Nggak bisa. Nah kalau ke pengadilan ini terukur. Kita tidak anarkis. Kita pasti pelajaran kepada masyarakat untuk penegakan hukum yang benar itu begini. Kalau tidak salah ya, waktu dekret 5 Juli 59, di mana Bung Karno membubarkan konstituante dan lain sebagainya, termasuk memberlakukan Undang-Undang Dasar, itu memang ada juga yang menggugat ke pengadilan. Karena ya orang mekanisme hukum kemana lagi kecuali ke pengadilan kan? Tapi nggak ada sejarahnya ya terungkap. Nggak pernah. Tapi saya tahu dari Harun Ar-Rasyid ngomong begitu. Tahu. Jadi pernah ada yang menggugat. Perkara kemudian soal diterima tidak itu soal lain ya.